Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Amma ba'du, sahabat-sahabat dimulakan Allah, ada pertanyaan yang menurut saya menggelikan tapi benar. Ya. Apakah atau manakah sanad Al-Imam Al-Mahdi? Ya, Al-Imam Al-Mahdi itu gelar, Imam itu gelar, Al-Mahdi itu gelar. Al-Mahdi orang yang di-guidance, yang dibimbing langsung oleh Allah. Dia tidak bergerak dengan ro'yunya, dengan intelektualitas semata. Dia bergerak dengan kolbunya, dengan ruhnya. Karena ruhnya, kolbunya langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibimbing dari kecilnya, sedari kecilnya dibersihkan kolbunya, sebagaimana Rasulullah dibersihkan pada umur 5 atau 7 tahun. Maka Al-Mahdi juga mengalami hal itu. Kemudian melakon seperti manusia biasa, memerankan hal-hal yang biasa diperankan manusia. Dulu beternak domba, berdagang, bekerja pada seseorang yang kemudian ternyata menjadi pasangannya. Itu mungkin akan berulang dalam formulasi yang berbeda, mempunyai kendaraan tertentu, warna tertentu, nanti akan terulang kembali. Dalam hal ini, apakah Al-Mahdi mempunyai sanad keilmuan? Tentu. Jika seorang faqih punya guru, seorang mursyid punya mursyid sebelumnya, pasti hal itu terjadi. Namun, siapakah mursyidnya? Kita tentu tidak dapat memastikan, tapi kita dapat menemukan ciri-cirinya. Bahwa al-isnad minad din, bersanad bagian dari agama. Tentu dalam thariqah dia ada sanadnya, dalam fikih dia ada sanadnya, dalam akidah dia ada sanadnya. Dan yang paling pasti, baginda Nabi SAW mengatakan apa? Al-Mahdi min walid Fatimah. Al-Mahdi minni, min itrati. Mahdi dari keturunan Fatimah, dari keturunanku. Ini asumsi saya saja. Semoga benar di sisi Allah dan Rasulullah. Hari ini kebanyakan zuriat Rasulullah, akidahnya Ahlus Sunnah dengan manhaj Asy'ariyah. Ini bisa kita cek di Yaman, di Indonesia, di Malaysia, Singapura, dan sekitarnya, di India, bahkan di Mesir, sampai ke ujung Maroko. Mereka berakidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Bahkan kalau daerah sana, itu mereka terang-terangan mengatakan, besar kemungkinan seorang Al-Mahdi mempunyai sanad kepada Imam Abul Hasan Asy'ari. Ini tentu asumsi saya, ya bisa jadi salah, tapi insya Allah ini mendekati kepada kebenaran. Dan yang kedua, kebanyakan zuriat Nabi hari ini bermazhab Syafi'i, tapi mengerti mazhab-mazhab yang lain, seperti Al-Habib Umar, Al-Habib Al-Adni, dan para Habib-Habib di negeri kita. Kecuali ada Said Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau Maliki, tapi juga mengajarkan Syafi'i, maka boleh disebut Syekh Maliki wa Syafi'i ma'an, ya, sekaligus. Besar kemungkinan beliau juga bermazhab Syafi'i, tapi ini hanya asumsi saya, karena di beberapa kitab ulama Hanafiyah mereka mengatakan besar kemungkinan bermazhab Hanafiyah, yang Maliki mengatakan Malikiyah, Syafi'iyah mengatakan Syafi'i, Hanbali mengatakan Hanbali. Pendek cerita, Al-Mahdi menguasai semua mazhab itu. Dan apakah Al-Mahdi ini punya sanad tarekat? Tentu. Jika tidak, apa legitimasinya bahwa ia terhubung kepada Nabi melalui sanad keilmuan tarekat? Pasti dia juga bersanad ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Namun, dalam riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam Bukhari, dan imam-imam yang lain, bahwa bersanad itu ada dua sebenarnya. Bersanad secara fisik, ya, bertemu dengan seorang guru. Namun ada sanad secara rohani yang dikatakan oleh Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Yang bermimpi bertemu aku di alam mithali, di alam malakut, di alam jabarut, bukan alam carut marut seperti tidurnya kita. Pasti dia, benarlah ia bertemu denganku. Dan dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan ar-ru'ya juz'un minan nubuwah.
bahwa mimpi yang baik itu adalah sepotong sebagian dari kenabian. Maka pasti seorang Al-Mahdi mempunyai mimpi-mimpi yang terhubung kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi tidak cukup. Pasti ia sayarani yakzatan. Dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW secara fisik. Namun sahabat-sahabat karena Allah, ingat tidak semua zuriat Nabi yang sering bermimpi ketemu Rasulullah itu Al-Mahdi. Apalagi diaku-aku sebagai Al-Mahdi. Tidak mungkin, karena Rasulullah ketika sudah mendapatkan nubuat, bahkan setelah diangkat menjadi seorang Rasul, beliau pun tidak terang-terangan kemudian berdakwah. Bertahap dulu. Kenapa? Karena kafir Quraisy mengancamnya. Orang Yahudi pun di masa itu ingin membunuhnya. Seperti yang dikatakan oleh Bukhairah, seorang rahib ahli kitab. Tidak mungkin mengumbar, karena ini urusannya nyawa. Pasti Allah sembunyikan, Allah rahasiakan di suatu tempat yang kita tidak tahu, yang diketahui hanya oleh ahlinya, oleh orang-orang yang mengenal keilmuan tentangnya. Semoga kita dapat segera mengenalnya, sehingga mengetahui visi hidup kita dan perjuangan kita yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.